berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar undang. Semua dibuat tunduk. Prabowo bawa Indonesia jadi pusat ekonomi dunia. Karena mereka mempunyai keyakinan dengan pemerintahan Bapak Prabowo yang menunjukkan komitmennya. But we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Awal mula kebijakan stop ekspor bahan mentah. Ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, ia membawa visi besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. Salah satu langkah awalnya yang paling mencuri perhatian adalah kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah. Bahan mentah seperti nikel, timah, tembaga, dan bauksit yang selama ini diekspor langsung ke luar negeri, kini dilarang keluar dalam bentuk aslinya. Prabowo ingin agar semua bahan tersebut diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum dijual ke pasar internasional. Berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar undang. Kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. But we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Setelah kebijakan ini diterapkan, perubahan mulai terasa. Di Sulawesi misalnya, kawasan industri nikel berkembang pesat. Pabrik-pabrik pengolahan nikel bermunculan, menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Para pekerja yang dulunya hanya jadi buruh tambang kini punya kesempatan untuk naik jabatan atau bahkan membuka usaha kecil menengah, UKM, yang mendukung industri tersebut. Dan pada intinya yang bisa saya sampaikan bahwa mereka sangat excited karena kebanyakan mereka juga sudah berinvestasi di Indonesia dan ada juga yang akan berinvestasi di Indonesia juga dari mineral, oil and gas. Jadi mereka menyatakan akan berinvestasi lebih di Indonesia karena mereka mempunyai keyakinan dengan pemerintahan Bapak Prabowo yang menunjukkan komitmennya. Kebijakan Prabowo ternyata jadi magnet bagi investor asing. Negara-negara maju yang selama ini nyaman membeli bahan mentah murah kini harus berpikir ulang. Mereka tak punya pilihan lain selain membangun fasilitas produksi di Indonesia. Cina, misalnya, menambah investasinya di sektor nikel dan baterai kendaraan listrik. Tesla, raksasa otomotif dari Amerika, juga dikabarkan membuka pabrik di Batang, Jawa Tengah, untuk memproduksi komponen baterai. Kalau mau nikel, datang ke sini. Kita yang tentukan harganya, tegas Prabowo dalam pertemuan dengan delegasi negara-negara G20 lalu. Sikap ini membuat Indonesia tak lagi dipandang sebagai negara berkembang biasa, melainkan sebagai pemain besar yang punya kuasa atas sumber daya strategis dunia. Perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia, mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Hasil dari kebijakan ini tak cuma terasa di dalam negeri. Di mata dunia, Indonesia kini dipandang sebagai kekuatan baru.
Dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN Summit, suara Indonesia makin didengar. Negara-negara yang dulu meremehkan kita kini harus antre untuk menjalin kerjasama. Indonesia adalah masa depan ekonomi global, kata seorang pejabat tinggi dari Uni Eropa dalam kunjungannya ke Jakarta. Ekspor barang setengah jadi dan jadi melonjak tajam. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2025 diprediksi mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan devisa melonjak dan rupiah semakin kuat di pasar global. Bahkan, ada wacana dari ekonom internasional bahwa Indonesia bisa masuk jajaran 5 besar ekonomi dunia dalam 1 dekade ke depan. Di tangan Prabowo, Indonesia bukan lagi sekadar negara kepulauan yang kaya sumber daya. Kita kini adalah pusat ekonomi dunia yang disegani. Kebijakan berani untuk menghentikan ekspor bahan mentah telah membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri tegak di antara raksasa-raksasa ekonomi global. Dengan kerja keras, dukungan rakyat, dan strategi yang tepat, mimpi besar Prabowo untuk membuat semua dibuat tunduk perlahan menjadi kenyataan. Indonesia bukan lagi penonton, tapi pemain utama di panggung dunia. Kebijakan stop ekspor bahan mentah hanyalah puncak gunung es dari strategi besar Prabowo untuk mengangkat ekonomi Indonesia. Di balik keberhasilan ini, ada langkah-langkah cerdas yang dirancang untuk memastikan Indonesia tak hanya jadi pusat ekonomi. Prabowo sadar bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, kebijakan hilirisasi, yaitu mengolah bahan mentah jadi barang jadi, tak akan berjalan mulus. Oleh karena itu, ia menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di daerah penghasil sumber daya alam. Jalan tol Trans Sumatera dipercepat penyelesaiannya, pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Makassar dan Bitung dimodernisasi, dan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan mulai menjamur. Prabowo tak hanya bermain di dalam negeri, tapi juga di panggung internasional. Ia memimpin delegasi ekonomi ke berbagai negara untuk memastikan kebijakan hilirisasi diterima dan didukung. Dalam kunjungannya ke Cina, ia berhasil meyakinkan perusahaan raksasa seperti CATL untuk membangun pabrik baterai litium di Indonesia. Di Amerika, ia bertemu dengan Elon Musk dan membuka peluang kerja sama di sektor kendaraan listrik. Sikap Prabowo dalam diplomasi ini tegas tapi cerdas. Ia tak segan mengatakan, "Kami welcome investasi, tapi aturannya kami yang buat." Pendekatan ini membuat negara-negara maju tak bisa lagi mendikte Indonesia, melainkan harus menyesuaikan diri dengan kebijakan kita.